Tuhan, kita kembali dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di sini kami hanya orang-orang yang di rumah saja yang beribadah, karena kita mengikuti peraturan pemerintah beribadah hanya di rumah saja. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan judul Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Mari kita siapkan hati kita memuji Dia, kita menyembah Dia dengan penuh penghormatan kepada Dia. Hosana bagi sembunyi kuasa Allah. Kalaulah Engkau saya juga Yesus
Kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini, Tuhan, kami merindukan Engkau, memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau melihat hati kami, haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami pada saat hari ini, Tuhan. Menyatakan sesuatu bagi kami. Kami hanya serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami serahkan semuanya kebenaran firman ini hanya ke dalam tangan yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Di nama Tuhan, saya mau menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak bisa melebihi dan mengurangi kebenaran firman Tuhan karena saya hanya semata-mata berharap kepada Tuhan. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita, walaupun kita beribadah di rumah saja, ya, tidak biasa kita beribadah di gereja. Mungkin kalau kita beribadah di gereja, kita mungkin mempersiapkan segalanya, ya, pakaian, mungkin make up dan sebagainya untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau kita kalau datang ke gereja itu benar-benar tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, atau kita bertanya, Tuhan, kami rindu sesuatu kalau kami datang mencari Engkau. Nah, Bapak, saudaraku yang terkasih, walaupun kita beribadah di rumah, ya, kita pun harus punya persiapan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau boleh, saya sangat setuju ada pendeta yang mengatakan seperti ini, walaupun kita beribadah di rumah, kadang-kadang streaming seperti itu dia katakan, walaupun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah, mari kita punya pakaian yang sopan, ya, karena kita beribadah, kita tentu menghadirkan Tuhan, saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita menganggap bahwa ibadah ini biasa-biasa saja, buat apa kita lakukan? Buat apa kita beribadah seperti ini? Kalau kita tidak menghadirkan Tuhan dan kita tidak menghormati Tuhan, mari kita menyadari semuanya, ya. Kita benar-benar dalam situasi apapun, dalam setiap perbuatan kita terus menjaga perasaan Tuhan, hati Tuhan, karena Tuhan tahu setiap detik-detik, menit-menit di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita selalu menghargai Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, itu yang sering saya lihat, orang kalau datang kepada Tuhan itu biasa-biasa saja. Betapa tidak haus dan laparnya dia kepada Tuhan. Orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah hadir dalam kehidupannya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di Matius, ya, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Saudara, dia dipuaskan.
Benar-benar firman ini ya dan amin, saudaraku. Kalau kita datang cuma hanya sekedar menyenangkan gembala atau dilihat orang, saya ini sudah beribadah, saya sudah beribadah setiap minggu. Itu tidak jaminan, saudaraku yang kekasih. Tidak jaminan. Walaupun ya kita dengan kehidupan problem, permasalahan kita banyak, ya. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita diberi penghiburan oleh Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Banyak orang menganggap remeh. Dia menjadi orang Kristen, dia sudah. Dia menganggap bahwa aku udah selamat kok. Karena apa, saudaraku yang terkasih? Pengajaran-pengajaran yang sudah terdoktrin bertahun-tahun berabad-abad ini yang membuat orang bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu dianggap remeh, dianggap biasa-biasa, saudaraku yang terkasih. Justru pengorbanannya di kayu salib itu justru kita menghargai dan menghormati, dan kita harus mencontohi teladan yang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya. Nah, kalau mau menjadi orang Kristen, ya, kita harus ikut teladannya Tuhan. Kita harus ikut apa yang dia ajarkan kepada kita. Ya. Kalau dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, bagi orang mengatakan itu kan Tuhan saja yang bisa kudus. Mana mungkin kita orang biasa bisa seperti Tuhan? Kan dia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya juga dulu punya pemandangan seperti itu, saudara. Karena saya belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Ya. Bukan berarti saya tidak benar. Tapi hari-hari ini atau belakang tahun ini, saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Tuhan itu semakin dibukakan kepada saya. Dan saya benar-benar terpesona dengan kebenaran firman Tuhan yang dibukakan kepada saya. Saya sungguh bangga dan sungguh terharu, ya, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saya dianugerahkan itu kebenaran firman Tuhan atau dibukakan kebenaran firman Tuhan, sehingga saya benar-benar merasa wow, ini berkat yang luar biasa bagi saya. Sangat lucu ya bagi saya kalau saya tidak menghargai kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saya, dan saya tidak mempraktekkannya dalam kehidupan saya. Walaupun untuk menjadi kudus itu tidak mudah. Kita perlu proses. Ada proses. Proses ini tidak langsung jadi. Saya tahu. Tidak langsung jadi. Saya menjalani itu tidak langsung jadi kudus, jadi malaikat. Enggak. Ada jatuh bangunnya Bapak Ibu. Tapi saya tidak menyerah. Terus saya berjuang terus untuk benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih saya selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kemampuan kita, seberapa kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan sangat menghargai orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenarannya. Tuhan tidak pernah memandang hina orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman-Nya. Apa yang dia ajarkan di dalam setiap kehidupan. Seberapa? Ya, saudaraku yang kekasih, saudara beda standar yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara. Karena saya lebih dulu dari saudara. Ya tidak mungkin ya saya memaksa saudara harus seperti saya atau seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu memberikan teladan bagi kita. Dia sudah rela memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Nah, kita pun bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dianugerahkan, diberikan kesempatan bagi Tuhan. Dia rela supaya kita dianugerahkan ini. Tujuan Tuhan ingin kita diselamatkan, saudara. Makanya itu dia rela memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Itu rancangan yang semula yang gagal. Ya, Tuhan memberikan nyawanya untuk menggantikan
untuk yang pernah hilang itu rancangannya semua. Kalau tanpa Tuhan yang rela menderita di kayu salib, maka pengorbanannya di kayu salib sia-sia. Ya, kita bersyukur pengorbanan Tuhan di kayu salib membuat kita menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang berarti. Sebab itu jangan menganggap remeh. Tentu kita harus berjuang untuk kita menghargai pengorbanan atau menghargai apa yang Dia sudah ajarkan kepada kita. Itu kuduslah sebab aku kudus. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagi. Saudara yang dikasih, dulu ayat-ayat firman Tuhan seperti ini kita anggap biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja, masuk ya keluar lagi, masuk keluar lagi. Saudaraku, itu anugerah benar-benar sehingga firman ini benar-benar tertancap dalam lubuk hati yang paling dalam, yang menggentarkan. Ya, kebenaran firman Tuhan ini menggentarkan dan membuat kita, oh ternyata kebenaran firman Tuhan ini tidak sepele, tidak jangan diremehkan. Sebab tanpa menyangkal diri dan memikul salibnya, kita tidak layak, saudaraku. Tidak layak kita ini menjadi orang Kristen toh, tapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti saat kita dipanggil oleh Tuhan, ya, atau waktu kedatangan Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita cuma menjadi orang Kristen. Jadi, saudaraku yang kekasih, kita bersyukur di jemaat kita ini, di gereja kita. Ya, Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan ini dengan kebenaran yang murni, kebenaran yang sungguh-sungguh benar, ya, yang hari-hari ini kita mulai mempraktekkannya di dalam kehidupan ini dan diajarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya tahu kebenaran ini sangat berat dan tidak terbiasa mendengar kebenaran firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, saya tetap berjuang untuk melakukannya. Saya percaya barang siapa mau memberi nyawanya tidak sia-sia. Saya percaya jemaat yang dipimpin di tempat ini, saya percaya dengan iman, saya berjuang untuk orang-orang yang saya kasihi. Ya, sebab itu saya terus melakukannya. Dan hidup saya juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya berjuang terus walaupun kadang-kadang sulit dan berat, tapi saya tidak menyerah sampai saya berkata kepada Tuhan dan memberanikan kepada Tuhan karena saya tahu kemampuan saya kadang-kadang, daging saya kadang-kadang bisa melawan dan memberontak. Ya, karena kita masih ada di dunia ini, kita masih melihat keadaan yang begitu sulit. Keadaan kehidupan di dunia ini semakin jahat. Ya. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu kita tetap berjuang. Kita ingat kebenaran firman Tuhan. Waktu kita tidak lama lagi. Apalagi saya sudah umur 50 lebih. Ya kalau saya masih hidup hanya main-main, ya sangat bodoh lah saya, saudara punya kekasih. Sebab itu waktu yang ada, yang Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk terus berjuang untuk selalu memperbaiki hidup saya supaya hidup saya selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan dapati saya hamba yang setia. Sehingga Tuhan bilang, inilah anak yang kasihi, kepadanya aku berkenan. Jangan sampai nanti Tuhan tidak pernah kenal yang aku tidak pernah kenal. Jangan sampai Tuhan tolak kita seperti itu. Sebab itu kesempatan kita ada di dunia ini. Mari, jangan main-main lagi. Apalagi keadaan COVID-19 ini. Sampai kalau kita tidak sadar dengan kondisi seperti ini, kita tetap hidup ya seenaknya. Tidak berubah. Ya, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sebelum kejadian ini, saya selalu ingat, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kejadian ini, kebenaran firman Tuhan selalu memberikan nasihat, memberikan wanti-wanti, rambu-rambu kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di situ dikatakan, ayo jangan main-main. Ada waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memang bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ada saatnya kita sulit untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untung saat ini ada media sosial yang bisa kita mendengar. Banyak pendeta-pendeta, tinggal Bapak Ibu Saudara pilih yang mana khotbah yang benar, mana khotbah yang mempunyai motivasi, saudaraku yang terkasih. Bapak Ibu, sekarang itu kayaknya menjamur ya di medsos. Mau pilih pendeta mana aja, saudara bisa dengar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih, tapi kebenaran yang benar-benar benar itu sulit dicari, sulit saudara dapat. Karena yang orang suka hari-hari ini pasti firman Tuhan yang mujizat. COVID-19 pasti berlalu, didoakan. Dalam nama Yesus, COVID-19 diusir dalam nama Yesus, langsung hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak semudah. Firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jadi maksudnya apa, saudara kasih? Kalau kita mencari kebenaran, kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan hidup yang benar, ya, menyenangkan hati Tuhan, perasaan Tuhan. Itulah yang dikatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kita tidak akan pernah takut dengan situasi, kondisi apapun yang terjadi. Ya. Kita pasti dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita barang siapa mencari kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ditambahkan bagimu itu kita diberikan kekuatan, Bapak Ibu, diberikan ketenangan menghadapi badai, menghadapi situasi yang sangat rumit ini. Ya, sebab itu Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan diajar kami. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran ini benar-benar diajar kami. Itu kayak saya mendapatkan sesuatu ya, barang berharga yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia ini, dengan keadaan kenyamanan dunia ini. Berbeda, saudara, kebahagiaan yang saya katakan kalau kita memperoleh kebenaran ini dan kita mulai melakukan, walaupun itu sulit, walaupun berat, tapi ada sesuatu semangat di dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan kebenaran. Ada sesuatu semangat kalau kita hidup benar, hidup melakukan di jalan-jalannya. Kita tidak akan pernah ragu. Tuhan membela kita. Dia selalu membela kita. Dia selalu membela orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang takut kepada Dia, orang-orang yang selalu menyenangkan hatinya. Dia selalu membela. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lalu kita akan ujian kita. Tuhan, Engkau membela. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan, Engkau membela di sepanjang jalan hidup. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan.
dalam kesusahan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Dalam jiwaku tidak main-main dalam setiap kehidupan saudara. Saudara tidak pernah takut dengan keadaan apapun yang terjadi di dunia ini. Kau pegang akan tidak menjamin kita enak dan bahagia. Sebab kita mengatakan karena Dia bela. Haleluya. Kau mengajarkan jalan-jalan. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu kembali. Dalam hallelujah.
buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur melewati kebenaran firman, Engkau selalu mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan. Firman-Mu selalu mengingatkan bagi kami, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengakhiri Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau menerima berkat daripada. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anak-Nya tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pertolongannya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.